Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai kas kecil. Kali ini kita akan membahas tujuan pembentukan dana kas, lalu penggunaan atau pengeluaran apa saja yang biasanya dapat dibiayai oleh dana kas kecil, dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan dana kas kecil. Ya, baik, yang pertama mengenai tujuan pembentukan dana kas kecil. Yang pertama tentunya untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, ya, sudah dibahas berkali-kali. Yang kedua, membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Nah, biasanya memang di perusahaan juga ada kalanya ada pengeluaran yang tidak terprediksi dalam satu periode. Bisa saja pengeluaran tersebut diprediksi pada periode kapan, tiba-tiba harus dibayar pada periode tersebut, sehingga bisa digunakan dana kas kecil yang memang dananya bersifat liquid, ya, ada di perusahaan dan mudah untuk dikeluarkan. Yang ketiga, menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Nah, ada pembayaran yang memang harus dibayar dengan cepat dan nominalnya juga karena tidak terlalu besar, jadi bisa digunakan uang atau dana kas yang memang dipegang atau yang ada di tangan perusahaan. Justru apabila harus menggunakan cek misalnya, justru terkesan tidak ekonomis dan tidak praktis. Misalnya pembelian tiba-tiba saja dalam di perusahaan tersebut atau dalam divisi tertentu, kertas habis, misalnya kehabisan ATK, kehabisan kertas. Sepertinya tidak ekonomis kalau perusahaan harus mengeluarkan cek hanya untuk membeli kertas yang mungkin hanya sekitar 5 atau 6 rim saja, ya, sehingga digunakanlah dana kas kecil. Yang keempat, ini dapat mempercepat kegiatan pimpinan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Mungkin ada pimpinan yang tiba-tiba harus menjalankan perjalanan dinas, harus ke kantor A atau ke kantor B dan memerlukan transport, tidak memungkinkan apabila perusahaan harus mengeluarkannya dengan cek, harus menuliskan cek terlebih dahulu. Itu tidak ekonomis, tentunya tidak efektif, sehingga digunakanlah dana kas kecil. Sehingga tujuan pembentukan dana kas secara umum ini membantu administrasi kantor atau seorang sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara umum, yaitu memberikan pelayanan optimal di intern perusahaan, ya. Itu tujuan pembentukan dana kas kecil. Lalu apa saja biasanya pengeluaran yang dibiayai oleh kas kecil? Tadi sudah dicontohkan pembelian alat tulis kantor, lalu konsumsi rapat, itu juga bisa dengan kas kecil. Pembelian benda-benda pos, materai, perangko dan sebagainya. Tagihan listrik yang bulanan atau yang periodik, bayaran yang periodik, listrik, telepon, air, ya. Mungkin TV langganan. Lalu biaya transport, tadi sudah dicontohkan, misalnya transport menuju kantor A, kantor B, karyawannya, itu bisa biayanya dikeluarkan dari kas kecil. Lalu biaya langganan surat kabar dan internet, pembelian keperluan pantry, ya, di perusahaan pasti ada, biaya fotokopi jeli dan lain-lain. Biaya perjalanan dinas pimpinan ini bisa menggunakan biaya dana kas kecil. Dan biaya-biaya lain seperti sumbangan, souvenir, pembelian cenderamata dan lain-lain, ya. Ini beberapa contoh pengeluaran yang dibiayai kas kecil, dan bisa saja pengeluaran lainnya selain di luar ini, ya. Selanjutnya, mengenai fungsi apa saja atau bagian-bagian apa saja yang berkaitan dengan kas kecil. Nah, yang pertama yaitu fungsi kas.
fungsi kas ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, ya, ketika pengajuan dana kas kecil, meminta otorisasi terhadap cek, menyerahkan kepada pemegang cek ketika proses pembentukan dan pengisian kas kecil. Jadi tugas dari bagian kas atau fungsi kas ini bertanggung jawab untuk mengisi dan meminta persetujuan atau otorisasi mengenai jumlah cek, lalu menyerahkan kepada pemegang cek ketika proses pembentukan dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil, ya. Nanti dijelaskan pada saat proses pengelolaan. Yang berikutnya yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini yaitu pemegang dana kas kecil bertanggung jawab melakukan pencatatan pengeluaran, ya, pengeluaran transaksi kas, pengisian kembali, dan pembuatan bukti kas keluar. Jadi fungsi atau bagian kas akuntansi ini yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan ketika terjadinya transaksi kas kecil atau terjadi pengeluaran kas kecil, sehingga dia bertanggung jawab dalam pembuatan bukti kas keluar. Selanjutnya, bukti pemegang dana kas kecil. Fungsi pemegang dana kas kecil. Ini pemegang dana kas kecil bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan dana dan melakukan pengeluaran dana serta meminta untuk pengisian apabila dana kas kecil sudah menipis. Jadi fungsi pemegang kas kecil ini mengontrol ketika dia memegang atau menyimpan dananya, dia mengontrol pengeluaran dan meminta kembali apabila dana kas kecil jumlahnya sudah menipis. Fungsi yang berikutnya, fungsi keempat, yaitu fungsi pembayaran tunai. Fungsi pembayaran tunai ini bertanggung jawab dalam aktivitas kas kecil, lalu mempertanggungjawabkan atau melaporkan pemakaian dana kas kecil kepada bagian lain, kepada pemegang kas, ya. Jadi dia mengontrol juga aktivitasnya, lalu melakukan pelaporan dalam bentuk melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pemakaian kas kecil. Jadi kas kecil itu dipakai untuk apa saja. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemeriksa intern. Nah, fungsi pemeriksa intern ini tentunya sesuai dengan fungsinya, dia selalu melakukan penghitungan secara rutin atau periodik dan memastikan dana kas kecilnya memadai dalam satu periode. Dan apabila dana kas kecil ini sudah menipis, dia bisa menyampaikan kepada pemegang dana kas kecil untuk segera melakukan pengisian dana. Ya, mungkin cukup itu saja penjelasan mengenai tujuan pembentukan, pengeluaran apa saja yang dibiayai, serta fungsi yang berkaitan dengan kas kecil. Ya, terima kasih. Silakan dipelajari baik-baik. Berikutnya nanti akan saya berikan penugasan yang berkaitan dengan ruang lingkup dana kas kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.